warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Amalia dengan NIM 2021030336 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelabuhan Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil review saya terkait mata kuliah evaluasi kinerja rumah sakit oleh dosen pengampu Ibu Sriyani Windarti SKM MKes. Jadi jurnal yang akan saya review ini berjudul Penerapan Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg terhadap Kepuasan Kerja di Laboratorium Klinis di Rumah Sakit Oman, yang terbit pada tahun 2020 oleh 5 orang penulis: Samira Al-Rawahi, Matt Brommels, Tina Franson, Altaubi Nasar, dan Adia. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih teori motivasi dua faktor Herzberg itu. Jadi teori motivasi dua faktor Herzberg itu merupakan 2 poin di mana yang pertama itu adalah pemuas atau motivator, yaitu faktor-faktor yang mendukung kepuasan kerja seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kemampuan kerja. Yang kedua itu ketidakpuasan atau faktor higien, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja seperti kondisi kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kebijakan administratif, dan pengawasan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan faktor-faktor yang mendukung kepuasan kerja bagi MLP dan mempertimbangkan motivasi kerja MLP dalam kaitannya dengan teori motivasi dua faktor Herzberg, di mana MLP ini merupakan medical laboratory professionalis, yaitu para profesional laboratorium hematologi, biokimia, patologi, dan mikrobiologi, termasuk staf senior dan junior dari 3 rumah sakit utama. MLP juga merupakan subjek utama dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepuasan kerja mereka berdasarkan teori dari motivasi Herzberg. Adapun metode penelitiannya yaitu ada 4. Pertama, pendekatan metode campuran atau mixed method approach. Lalu pengumpulan data menggunakan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Lalu data dianalisis secara kualitatif dengan analisis isi terarah untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Juga dilakukan analisis semi kuantitatif dengan menghitung frekuensi pernyataan terkait faktor motivasi dan higien menurut teori Herzberg. Jadi dari 4 poin itu dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif berbasis FGD atau focus group discussion dengan pendekatan mixed method, yaitu analisis kualitatif dan semi kuantitatif. Lalu hasil penelitiannya, yang pertama itu kita lihat dari faktor ketidakpuasan kerja atau higien. Di sini saya mendapatkan ada 4 faktor ketidakpuasan kerja pada jurnal ini, yaitu pertama kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi pada topik kesehatan dan keselamatan kerja ini dari sudut pandang peserta, mereka menyatakan bahwa ketidakpuasan kerja terbesar itu adalah kurangnya kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, di mana ventilasi yang buruk dan paparan bahan kimia beracun menjadi alasan di beberapa departemen, serta penerimaan sampel klinis tanpa label biohazard, di mana kurangnya label biohazard ini dianggap karena perawatan kurangnya beberapa perawat, sehingga menimbulkan risiko bagi para pekerja di laboratorium. Yang kedua itu beban kerja yang berat. Jadi peserta FGD ini mengidentifikasi bahwa beban kerja sebagai salah satu hal yang tidak memuaskan, terutama ketika rekan kerja mengambil cuti yang tidak direncanakan dan menyebabkan penumpukan sampel untuk diproses dan ditangani oleh orang lain. Selain itu, para peserta juga menyebutkan bahwa pekerja shift malam itu kelebihan beban terlepas dari apakah personel itu sedang cuti ataupun karena sampel dirujuk dari rumah sakit lain pada siang hari. Lalu yang ketiga itu gaji dan promosi. Jadi MLP rumah sakit itu melaporkan bahwa ketidakpuasan terhadap gaji mereka. Mereka percaya bahwa mereka pantas mendapatkan gaji dan bonus yang lebih tinggi karena mereka harus bekerja lebih banyak pada shift malam dibandingkan MLP di rumah sakit lain di negara tersebut. Lalu yang keempat, kebijakan organisasi. Jadi para MLP itu mengeluh bahwa deskripsi yang ada pada departemen mereka itu bersifat umum dan hanya cocok untuk staf junior dan tidak mencakup apa yang dilakukan oleh staf senior. Peserta lain dari departemen itu juga menyebutkan bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki uraian tugas sama sekali dan bekerja hanya berdasarkan instruksi atasan mereka. Lalu hasil penelitian kedua itu mengenai faktor-faktor kepuasan kerja atau motivator yang diidentifikasikan oleh 3 hal.
Yang pertama itu hubungan dengan rekan kerja, kedua hubungan dengan pemimpin, lalu yang ketiga itu pengembangan profesional. Untuk poin hubungan dengan rekan kerja, para MLP menyatakan kepuasan terhadap antar rekan kerja di laboratorium. Lalu hubungan dengan para pemimpin di ketiga rumah sakit, para MLP mengatakan bahwa hubungan antara supervisor dan para MLP itu sangat baik. Lalu pengembangan profesional, beberapa rumah sakit itu mengadakan kuliah bulanan untuk membahas kasus-kasus menarik di departemen mereka, dan ada juga kesempatan untuk mengikuti kursus. Jadi MLP di rumah sakit itu menyatakan kepuasannya atas pengembangan profesional mereka karena mereka diberi kesempatan untuk menghadiri sesi pelatihan untuk meningkatkan skill-skill mereka. Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah ketidakpuasan kerja yang dilaporkan diakibatkan oleh ketidakadanya faktor higienitas dan beberapa faktor motivator yang sesuai dengan teori Herzberg. Jadi secara singkat itu kesimpulannya bisa dibilang ialah ketidakpuasan kerja profesional laboratorium itu disebabkan oleh ketidakadaan faktor higien dan kekurangan faktor motivasi sesuai dengan teori dari Herzberg. Saran saya sebagai reviewer untuk tempat yang diteliti ini maupun untuk peneliti berikutnya ialah untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Manajer rumah sakit itu sebaiknya perlu mengatasi faktor-faktor higien dan motivasi sebagaimana yang didefinisikan dalam teori dari Herzberg sendiri. Itulah tadi penyampaian hasil review dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow.